Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan fisiologi jantung dan 3 dasar kardiovaskular. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jantung. Nah, jantung atau organ vital yang berdetak tanpa berhenti adalah pusat dari sistem kardiovaskular. Ia bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh, memastikan setiap sel mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Ukurannya sekitaran kepala tangan, terletak di rongga dada dan sedikit condong ke kiri. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan struktur dari jantung, yang mana jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama atrium kanan yang berfungsi menerima darah yang tidak mengandung oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Darah ini miskin oksigen karena tidak digunakan oleh sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu ventrikel kanan yang berfungsi menerima darah dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah akan melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Yang ketiga yaitu atrium kiri yang berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Darah ini telah dipenuhi oksigen di paru-paru dan siap didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu ventrikel kiri yang berfungsi menerima darah dari atrium kiri dan memompanya ke seluruh tubuh melalui aorta, arteri utama yang bercabang ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan siklus jantung. Jantung berkontraksi dan bereaksi secara bergantian dalam siklus yang disebut siklus jantung. Setiap siklus terdiri dari 2 fase, yaitu yang pertama sistol atau kontraksi. Fase di mana otot jantung berkontraksi memaksa darah keluar dari jantung menuju arteri. Tekanan darah meningkat selama sistol. Yang kedua yaitu diastol atau relaksasi, yang mana fase di mana otot jantung bereaksi memungkinkan jantung terisi kembali dengan darah. Tekanan darah menurun selama diastol. Yang berikut saya akan menjelaskan yaitu kontraksi jantung. Kontraksi jantung dikendalikan oleh impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus sinoatrial yang terletak di atrium kanan. Nodus dikenal sebagai majikamir alami jantung karena ia mengatur irama detak jantung. Impuls ini menyebar ke seluruh jantung melalui sistem konduksi jantung yang terdiri dari 1. Nodus ventrikel yang berfungsi menerima impuls dari nodus dan menunda sedikit sebelum meneruskannya ke ventrikel. Yang kedua yaitu berkasis yang berfungsi mengatur impuls ke ventrikel. Yang ketiga yaitu serat Purkinje yang berfungsi menyebarkan impuls ke seluruh otot ventrikel menyebabkan kontraksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu katup jantung. Katup jantung memiliki 4 katup yang membantu mengatur aliran darah dalam satu arah. Katup ini membuka dan menutup secara otomatis berdasarkan tekanan darah dalam jantung. Berikut adalah katup jantung. Yang pertama yaitu katup trikuspid yang terletak antara atrium kanan dan ventrikal kanan. Yang kedua yaitu katup pulmonalis yang terletak antara ventrikal kanan dan arteri pulmonalis. Yang ketiga yaitu katup mitral yang terletak antara atrium kiri dan ventrikal kiri. Yang keempat yaitu katup aortik yang terletak antara ventrikal kiri dan aorta. Nah, terakhir di sini saya akan menjelaskan yaitu 3 dasar kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Berikut adalah 3 dasar kardiovaskular, yaitu yang pertama sirkuit sirkulasi atau sistem kardiovaskular memiliki 2 sirkuit utama, yaitu yang pertama sirkuit pulmoner yang berfungsi membawa darah yang
tidak mengandung oksigen dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung dengan darah yang kaya oksigen. Yang kedua yaitu sirkuit sistemik yang berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung dengan darah yang tidak mengandung oksigen. Nah, kemudian yang kedua yaitu kontraksi jantung, yang dimana jantung berdetak secara ritmis karena impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus. Impuls ini menyebar ke seluruh jantung menyebabkan kontraksi otot jantung. Yang ketiga yaitu regulasi aliran darah. Aliran darah ke berbagai organ dan jaringan diatur oleh berbagai faktor termasuk satu, kebutuhan oksigen, yang mana organ yang aktif membutuhkan lebih banyak oksigen sehingga aliran darah ke organ tersebut meningkat. Yang kedua yaitu tekanan darah, yang dimana tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan aliran darah yang berlebihan, sementara tekanan darah rendah dapat menyebabkan aliran darah yang tidak mencukupi. Yang ketiga itu hormon, yang mana beberapa hormon seperti epinefrin dapat meningkatkan detak jantung dan aliran darah.